kemampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Dalam konteks pembuatan naskah kebijakan atau akademik, kemiskinan merupakan salah satu pembahasan yang digunakan dalam kajian penyelesaian dari suatu usaha pengambilan keputusan berdasarkan pasal 1 angka 11 UU 12/2011. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten, atau bahkan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam fokus permasalahan kemiskinan, pemerintah Indonesia menjadikan suatu dasar pembentukan suatu kebijakan melalui naskah akademik sebagai salah satu peningkatan proses suatu regulasi. Naskah kebijakan merupakan alat komunikasi dan pembuatan keputusan yang bersifat terapan, berorientasi terhadap masalah, dan membela nilai. Ditujukan untuk memberikan argumen komprehensif dan persuasif yang menjustifikasi rekomendasi atau opsi pada tindakan naskah kebijakan. Perbedaan antara penelitian kebijakan atau policy study, ringkasan kebijakan atau policy brief, dan memo kebijakan atau policy memo. Perbedaan yang pertama itu adalah dari audiens atau sasarannya. Penelitian kebijakan melihat audiens atau sasarannya itu adalah spesialis kebijakan. Kalau ringkasan kebijakan itu ada melihat audiens atau sasarannya itu adalah pembuat kebijakan. Sedangkan memo kebijakan melihat audiens atau sasarannya itu adalah beragam stakeholder. Perbedaan yang kedua itu adalah fokusnya. Penelitian kebijakan melihat fokusnya itu adalah value driven atau rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan. Sedangkan ringkasan kebijakan melihat fokusnya itu adalah audience driven atau pesan kebijakan khusus untuk stakeholder. Lalu memo kebijakan atau policy memo melihat fokusnya itu adalah audience driven atau pesan kebijakan untuk stakeholder kunci. Perbedaan yang ketiga itu adalah konteks isu. Penelitian kebijakan, konteks isunya adalah diseminasi dan debat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan. Sedangkan ringkasan kebijakan, konteks isunya adalah digunakan untuk tujuan advokasi dan lobby. Memo kebijakan juga sama dengan ringkasan kebijakan, yaitu digunakan untuk tujuan advokasi dan lobby. Perbedaan yang keempat adalah metodologi. Penelitian kebijakan menggunakan metodologi dapat memuat penelitian primer. Sedangkan ringkasan kebijakan dan memo kebijakan itu metodologinya sama, yaitu jarang membuat penelitian primer. Lalu perbedaan yang kelima itu adalah bahasanya. Penelitian kebijakan menggunakan bahasa yang sangat akademis atau teknis, sedangkan ringkasan kebijakan dan memo kebijakan itu sama, yaitu menggunakan bahasa yang harus jelas. Perbedaan yang terakhir itu dari panjangnya. Penelitian kebijakan panjangnya maksimum 60 halaman, sedangkan ringkasan kebijakan panjangnya itu adalah antara 6 sampai 15 halaman. Memo kebijakan panjangnya itu adalah maksimal 2 halaman. Di sini saya akan menjelaskan sistematika naskah akademik. Tips terakhir, penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan sistematika naskah akademik
yang terdiri atas yang pertama judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi. Yang pertama di bab 1 pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Selanjutnya bab 2, kajian teoritis dan praktik empiris. Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Lalu yang selanjutnya bab 3 atau evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap A. Peraturan perundang-undangan terkait yang membuat kondisi hukum yang ada. B. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal. C. Status dari peraturan perundang-undangan yang ada. Bab keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab yang kelima, jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur, mencakup yang pertama, ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Kedua, materi yang akan diatur. Ketiga, ketentuan sanksi, dan yang keempat, ketentuan peralihan. Bab ke-6 penutup. Terdiri atas subbab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran tentang praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat perlunya pemilahan substansi naskah akademik, rekomendasi skala prioritas, penyusunan peraturan. Kegiatan lain yang menunjang penyempurnaan penyusunan naskah akademik yang lebih lanjut. Yang ke-10 yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang jadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Yang ke-11 adalah lampiran. Lampiran atau rancangan peraturan perundang-undangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.